Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pesawat Cessna PKSNR milik PT Smart Air Aviation yang membawa 13 penumpang diserang di Bandara Korowai Batu, Boven Digul, Papua Selatan pada Rabu. Dalam penyerangan tersebut, 2 pilot tewas ditembak. Tentara Nasional Indonesia menyatakan siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik Gaza, Palestina. Namun jumlah personil yang akan diberangkatkan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Di antaranya polisi tangkap rayap besi atau pencuri besi jembatan di Sunter, Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya. Bersama saya, Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa, sedikitnya 2 unit pesawat tempur TNI Angkatan Udara mendarat di Jalan Tol Trans Sumatera wilayah Mesuji, Provinsi Lampung. Pesawat tempur jenis Super Tucano dan pesawat jet F-16 Fighting Falcon terlihat mendarat di Jalan Tol Trans Sumatera. Ternyata TNI Angkatan Udara menggelar uji coba jalan tol sebagai landasan darurat pendaratan dan penerbangan pesawat militer. Uji coba dilakukan di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 228 hingga 231. Uji coba pendaratan dan lepas landas berlangsung dengan mulus. Arus kendaraan ditutup sementara kegiatan yang disaksikan langsung jajaran tinggi TNI AU serta aparat gabungan. TNI Angkatan Udara menegaskan latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional. Sekaligus bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman. Sistem pertahanan kita itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja, tidak. Tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. Jadi ini adalah milestone yang sangat baik dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan. Tidak hanya di sini. Di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway. Jadi kita sudah punya roadmap di seluruh Indonesia akan dibangun jalan tol ataupun mungkin jalan nasional ya yang memenuhi persyaratan untuk bisa kita suatu saat kita fungsionalkan untuk runway. Karena konsep pertahanan kita adalah pertahanan pulau-pulau besar sehingga kita menghendaki di tiap-tiap pulau tersebut kita punya pangkalan-pangkalan yang cukup banyak. Pesawat Cessna PKSNR milik PT Smart Air Aviation yang membawa 13 penumpang diserang di Bandara Korowai Batu, Boven Digul, Papua Selatan pada Rabu. Dalam penyerangan tersebut, 2 pilot tewas ditembak. Pesawat Smart Air yang membawa 13 penumpang ditembaki orang tidak dikenal bersenjata. Pesawat ditembak sesaat setelah mendarat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur.
Pilot dan kopilot yang menerbangkan pesawat yaitu Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro meninggal dunia. Sementara penumpang menyelamatkan diri ke arah hutan di samping Bandara Korowai Batu. Pesawat nahas tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai. Saat mendarat, pesawat mendapat serangan dari arah hutan di samping areal bandara. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan terkini kasus penembakan pesawat Smart Air di Bovendigol, Papua Selatan, telah bergabung bersama kami Brigjen Polisi Faisal Ramadhani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2025. Selamat malam Pak Faisal, bagaimana kondisi terbaru pasca tewasnya 2 pilot di bandara tersebut? Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Faisal, bagaimana kondisi terbaru pasca tewasnya 2 pilot di bandara tersebut saat ini? Ya, sampai sekarang kami baru melakukan penggeseran pasukan ke arah Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Sekiranya mungkin kita secepatnya besok bisa melakukan evakuasi begitu Mbak. Apakah sudah ada informasi bagaimana kondisi 13 penumpang dari peristiwa siang tadi, Pak Faisal? Ya, sampai sekarang kita memang sedang berusaha untuk menghubungi karena kita dapat informasi ada petugas ATC yang ada di sana, tapi sampai sekarang tidak bisa kita hubungi mungkin karena keterbatasan komunikasi atau juga dalam konteks kemungkinan besar mereka juga sedang melakukan evakuasi dari TKP demikian. Namun sejauh ini apakah ada keluarga yang mungkin melaporkan ada keluarganya yang menjadi penumpang di pesawat tersebut, Pak Faisal? Dan kita sedang berusaha untuk menghubunginya Mbak, tapi sampai sekarang masih belum ada informasi. Baik, Pak Faisal, apakah sudah diketahui juga siapa yang bertanggung jawab dan sebenarnya siapa pelaku penembakan pesawat tersebut ataupun 2 orang yang dipastikan sudah tewas saat ini? Kita sedang lakukan penyelidikan Mbak dalam hal itu. Baik, lalu sejauh ini bagaimana langkah-langkah selanjutnya Pak? Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa sudah dikerahkan petugas di Bandara Tanah Merah, seperti itu Pak? Ya, jadi kami sudah geser pasukan dari daerah terdekat untuk ke Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, sehingga kami usahakan besok bisa melakukan evakuasi begitu, Mbak. Apakah juga ada langkah-langkah lanjutan Pak untuk menangani serangan bersenjata di Bovendigol saat ini? Ya, mungkin besok setelah kita sampai di sana Mbak, kita baru bisa menghitung situasinya ya. Baik, lalu bagaimana warga saat ini Pak yang khususnya berada di wilayah Bovendigol atas kejadian yang terjadi siang tadi? Kalau untuk daerah Bovendigul tidak ada masalah Mbak, karena memang daerahnya cukup jauh dari TKP, tapi kita juga lakukan perkuatan. Untuk dari Polda Papua juga mungkin besok juga kita akan lakukan penambahan untuk ke Tanah Merah, Mbak. Baik, terima kasih Pak Faisal selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Brigjen Polisi Faisal Ramadhani. Selamat malam dan terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Kabar Utama. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Viral di media sosial seorang oknum aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menganiaya karyawan SPBU. Aksi brutal pelaku diduga dipicu karena tidak sabar saat mengantri saat ingin mengisi BBM. Pelaku yang diketahui pegawai kecamatan ini memukuli pegawai SPBU karena tidak sabar mengantre saat mengisi BBM. Kejadian bermula saat pelaku datang mengendarai mobil hitam hendak mengisi BBM.
Saat itu, salah seorang petugas SPBU tengah mengecek stok BBM dan melayani antrean motor di depan mobil pelaku. Karena disuruh mengantre, pelaku marah dan turun dari kendaraan. Sambil emosi, pelaku membentak petugas SPBU dan langsung memukul korban. Keributan sempat berusaha dilerai oleh karyawan SPBU lainnya, namun pelaku semakin beringas. Bahkan 2 petugas SPBU lainnya pun turut dianiaya oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap ASN tersebut. Ia diringkus Satreskrim Polres Tuban di kediamannya. Pelaku hanya bisa tertunduk lesu saat dikelandang petugas keluar dari mobil operasional menuju ruang pemeriksaan. Diketahui bahwa pelaku berinisial SJ, yaitu warga Parengan, dan profesi adalah ASN di Kecamatan Parengan. Atas perbuatannya, oknum ASN tersebut terancam dijerat pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan statusnya sebagai abdi negara juga terancam sanksi tegas dari pemerintah kabupaten. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian telepon genggam terhadap seorang pengunjung wanita di kawasan Blok M, Jakarta Selatan menjadi sorotan publik. Usai rekaman kamera CCTV kejadian tersebut viral di media sosial. Aksi pencurian di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan dan kuliner di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beredar luas dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, tampak pelaku seorang pria dewasa beraksi dengan cepat saat mencuri telepon genggam milik pengunjung wanita yang berada di atas sebuah meja. Korban lengah meletakkan telepon genggamnya di atas meja, sementara pelaku yang melihat kesempatan langsung mengambil telepon genggam tersebut dan berlalu. Dari kamera pengawas CCTV diketahui pelaku beraksi seorang diri dan terlihat sempat mondar-mandir memantau lokasi juga target pencurian. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah mengetahui kejadian tersebut dan melakukan pengecekan lokasi TKP. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Di sana kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Untuk mengantisipasi kejadian pencurian tidak terulang lagi, polisi mengimbau pengunjung khususnya di tempat ramai agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga barang bawaan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pelaku penganiayaan wanita di Sawah Besar, Jakarta Pusat ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan mantan kekasih korban tega melakukan penganiayaan karena tersulut api cemburu. Rekaman CCTV penganiayaan ini menjadi salah satu bukti penting tertangkapnya pelaku. Pelaku berinisial DRW ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya di wilayah Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa handphone dan ATM milik korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya korban yang merupakan kekasihnya lantaran termakan api cemburu. Korban yang telah setahun lebih menjalin hubungan dengan pelaku diduga memiliki pria lain. Tak terima, pelaku pun emosi dan menganiaya serta mengambil ponsel dan ATM milik korban di kamar kosnya di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya baru saja berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang wanita di kamar kos di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Pelaku merasa tidak terima lantaran adanya orang ketiga. Pelaku pun melakukan penganiayaan dan mengambil HP serta ATM korban, di mana aksi tersebut terekam oleh CCTV dan viral di beberapa media sosial.
Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi meringkus 3 terduga pelaku pencurian besi penyangga pagar jembatan jalan di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Beberapa jam setelah video viral di media sosial, mereka ditangkap saat bersembunyi di bawah kolong jembatan jalan dan sedang mengamen di sekitar lokasi. Viral di media sosial, seorang pria sedang berusaha mengambil besi penyangga pagar jembatan jalan di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Selasa sore. Pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priuk yang mendapat informasi dari patroli media sosial langsung menerjunkan personil ke lokasi. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan pelaku bersembunyi di bawah kolong jembatan jalan dan menangkapnya, serta mengamankan barang bukti berupa besi yang dicurinya. Sementara 2 rekan pelaku yang diduga turut membantu aksi kejahatan juga diamankan saat sedang mengamen di sekitar lokasi. Informasi tersebut kami dapatkan dari patroli media sosial bahwa terkait dugaan pencurian besi atau rayap besi yang ada di wilayah Sunter. Kemudian kami menunjukkan personel dan kita berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini akan kami amankan di Polsek Tanjung Priuk. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kapolresta Yogyakarta memberi penghargaan kepada 2 mahasiswi yang berhasil mengejar dan menghentikan pelaku penjamretan. Kabar selengkapnya kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Kapolresta Yogyakarta memberikan penghargaan kepada 2 mahasiswi yang berhasil mengejar dan menghentikan pelaku penjamretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Senin lalu. Penghargaan diberikan kepada 2 mahasiswi, Eviana dan Yunda, yang diserahkan langsung Kapolresta Yogyakarta. Kombes Pol Eva Guna Pandiar di Mako Polresta Yogyakarta Rabu siang. Kedua mahasiswi diberikan penghargaan karena berhasil menghentikan penjamret setelah terjadi aksi kejar-kejaran di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Senin 9 Februari 2026 lalu. Saat kejadian, pelaku penjamretan berhasil diamankan oleh warga ketika hendak melarikan diri. Usai terjatuh dari motornya karena dipepet oleh 2 mahasiswi tersebut. Saat ini Polresta Yogyakarta telah menetapkan pelaku penjamretan berinisial WY sebagai tersangka. Di depan ada kapal itu saya dipepet dari sebelah kiri dan akhirnya langsung diambil dari dashboard sebelah kiri saya. Terus saya kejar, waktu sampai di belokan jalan pagar baru itu saya kepepet, terus bahkan agak disenggol gitu. Ya bangga ya, nggak nyangka juga bisa dapat apresiasi gitu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat pengajuan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas terkait status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Surat pengajuan pra-peradilan dilayangkan Yakut Kholil Qomas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dalam surat pengajuan pra-peradilan tersebut, Yakut Kholil Qomas menganggap penetapan tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pra-peradilan status tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas pada Selasa 24 Februari mendatang. Oke.
Bareskrim Polri menahan 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, penipuan dan penggelapan yang terjadi di PT Dana Syariah Indonesia. Mereka adalah Direktur Utama PT DSI, Taufik Al-Jufri, dan Komisaris PT DSI, Ari Rizal Lesmana. Penahanan kedua tersangka pimpinan PT Dana Syariah Indonesia dilakukan setelah pada hari Senin kemarin menjalani serangkaian pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri. Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka. 1 tersangka lainnya, yakni MY, tidak hadir dalam panggilan penyidik karena alasan sakit. Pemanggilan akan dilakukan lagi pada hari Jumat mendatang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Ade Syafri Simanjuntak mengatakan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik di Tipideksus melakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari ke depan. Di mana untuk 2 tersangka, yaitu atas nama TA dan juga ALL, dilakukan penahanan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, dimulai pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Terhadap 1 orang tersangka lainnya yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026, penyidik kembali telah melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk dijadwalkan pemeriksaannya pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT DSI menggunakan proyek fiktif yang bersumber dari data atau informasi borrower existing. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2025. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Tentara Nasional Indonesia menyatakan siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik Gaza, Palestina. Namun jumlah personil yang akan diberangkatkan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari ini. Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik di Gaza, Palestina. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyampaikan, TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian sesuai kebutuhan dan perintah negara. Sementara jumlah personil yang akan dikirimkan ke Gaza akan diputuskan pada pekan terakhir Februari oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Panglima TNI juga menegaskan, pasukan yang akan dikirim merupakan personel yang sudah memiliki pengalaman dalam misi perdamaian di luar negeri. Pada prinsipnya TNI siap ya, berapapun yang dibutuhkan. Karena kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah, minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana lah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Sebelumnya TNI telah beberapa kali mengirimkan personel ke wilayah konflik. TNI telah menyiapkan sejumlah opsi untuk berkontribusi aktif di wilayah Gaza, Palestina. Lantas bagaimana peran aktif TNI untuk mewujudkan perdamaian di Gaza di tengah gempuran Zionis Israel? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik di Gaza, Palestina, yang jumlah personilnya akan diputuskan Presiden akhir Februari mendatang. Pasukan tersebut akan berisi personil yang akan berpengalaman dalam misi perdamaian. Berikut pandangan pengamat militer Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati mengenai pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza. Sekarang kita hadapi adalah mandat PBB tidak ada, meskipun memang sudah ada dari Dewan Keamanan menyatakan ada board of peace, tapi tidak bentuk seperti ini. Yang ini adalah inisiatif daripada Amerika, dalam hal ini Presiden Trump, untuk membuat board of peace dengan versi yang beliau bikin sendiri. Tapi kita ikut dengan kesadaran bahwa saat ini pilihan bagi dunia untuk melindungi rakyat di Gaza dari serangan daripada Israel adalah ini, karena pilihan lain tidak ada opsi yang lain, dan ini mungkin posisi yang keputusan atau pilihan yang terbaik dari yang buruk-buruk. Jadi itu adalah pertama Indonesia untuk mewujudkan perjuangannya untuk membela rakyat Palestina dari ini. Yang kedua adalah memang untuk kepentingan dalam negeri juga, bahwa kita mengatakan kepada rakyat kita, bahwa kita bela Palestina, tapi buktinya mana. Dan ketiga adalah ya untuk kita bisa menunjukkan atau bisa juga berperan dan pasukan kita bisa mendapatkan pengalaman, dan yang penting adalah bagi siapa yang ikut terlibat di sini berarti punya akses untuk konstruksi Gaza masa depan, bisa menentukan jadinya Gaza seperti apa. Kalau ikut Dewan Keamanan PBB ada hambatan veto. Veto, betul. Ada kemudian banyak sekali mekanisme-mekanisme yang menghambat begitu ya Pak. Dan biasanya Israel say no untuk itu. Betul. Namun kalau ini dipimpin oleh Amerika, meskipun tidak ideal, meskipun jelas Amerika memihak ataupun tidak fair, tapi ini hanya pilihan yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. Yang buruk. Ya, dan yang penting kita tampil di sana. Nanti apa yang terjadi, ya nanti kita dengan maju. Indonesia mengirimkan pasukan ini Pak, apakah Indonesia dapat tetap mempertahankan kebijakan luar negeri kita, yaitu bebas aktif? Tetap Indonesia negara berdaulat yang bisa mengambil keputusan sendiri, baik dalam PBB atau di luar PBB. Ternyata multilateral, hubungan impian bahwa negara demokrasi, negara itu sama setingkat, itu akan membuat dunia damai, ternyata tidak begitu. Ternyata tetap dalam dunia yang multilateral itu yang punya duit lebih banyak, yang punya pasukan lebih kuat, yang punya tentara lebih modern, tentu punya power lebih, artinya nggak bisa seimbang. Yang penting bagi Indonesia adalah ke depan adalah satu, kita mengikuti apa sih rencana ini, kedua terus menentukan apa yang bisa kita sumbangkan di acara ini, dan ketiga kita menentukan bagaimana prosedurnya, dan yang paling penting Indonesia bisa menekan kepada Trump atau ini untuk mendapatkan mandat PBB. Kalau dekat mandat PBB maka SOP-nya jelas. SOP mainnya, aturan mainnya jelas, dan perlindungan hukum bagi pasukan jelas. Itu lebih jelas semuanya. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk menggelar rapat terbatas. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ia akan melaporkan sejumlah perkembangan kepada Presiden, khususnya stok pangan jelang Ramadan. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal yang akan disampaikan Presiden akan ia jelaskan usai rapat selesai. Beresnya aja, pangan, khususnya beras, kemudian jagung, dan hilirisasi. Hilirisasi harga juga harga stok kita. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Ada ini sel gimana SPBU-nya masih kosong bahan bakar minyak? Saya pikir semuanya ada ya. RON 92, 93, 95, 98 semuanya ada kok. Solar juga ada. Jadi tinggal dilakukan B2B aja. Tapi kata hasilnya katanya untuk pengizinan impornya belum diizinin oleh SDM, ini benar nggak sih? Nanti coba saya cek ya. Langkah Kepolisian Republik Indonesia membentuk Desk Ketenaga Kerjaan disambut positif oleh Konfederasi Serikat Buruh dari berbagai negara ASEAN. Dalam KTT di Jakarta, Indonesia kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council periode 2026 hingga 2031.
Forum tingkat tinggi Konfederasi Buruh se-Asia Tenggara atau Asian Trade Union Council digelar di Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam pertemuan delegasi pekerja dari berbagai negara di kawasan tersebut. Langkah Polri membentuk Des Ketenagakerjaan mendapat pujian. Apalagi pembentukan Des Ketenagakerjaan oleh polisi menjadi yang pertama di dunia. Karena itu, Konfederasi Buruh negara lain menyatakan ingin belajar langsung dari Polri untuk mekanisme dan kinerja Des Ketenagakerjaan. Seluruh teman-teman Asia Tenggara menyampaikan hormat dan respek kepada Bapak Kapolri yang juga Ketua Dewan Penasihat KSPSI dengan dibentuknya Des Tenaga Kerja. Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia. Karena itu teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana polisi Indonesia bisa membentuk Des Ketenagakerjaan. Terima kasih bahwa Des Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan dan tentunya ini menjadikan motivasi bagi Des Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial, termasuk juga mencarikan solusi menjadi problem solver terhadap masalah-masalah yang ada. Kepolisian juga menyatakan selalu terbuka untuk diskusi dan berbagi pengalaman terkait Des Ketenagakerjaan. Dalam acara, Kapolri juga menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali Andi Gani Nenawea sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, Novan Santoso TV One mengabarkan. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat untuk membahas polemik layanan BPJS Kesehatan pada penerima bantuan iuran. Kabar selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar utama. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan jajaran pejabat BPJS. Agenda rapat yakni membahas polemik layanan BPJS Kesehatan pada penerima bantuan iuran atau PBIJK. Pak Ketua, paparkan materinya. Komisi 9 DPR menagih komitmen pemerintah terkait wacana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Menkes meminta rumah sakit tak khawatir menerima dan melayani pasien dengan penyakit kronis yang masuk pada peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan meski dalam proses reaktivasi. Budi mengatakan iuran PBIJK bagi pasien terkait ditanggung Kementerian Sosial. Menkes meminta seluruh fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan dan tidak menunda maupun menghentikannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan bagi masyarakat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang memiliki penyakit kronis tidak perlu panik karena pemerintah menjamin reaktivasi otomatis selama masa transisi 3 bulan ke depan. Langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana. Untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu 3 bulan, kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10, kita akan jelaskan. Yuk teman-teman, Bapak kan bisalah keluarin 42.000 sebulan supaya kursinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu. Dan keputusan yang ketiga adalah kita setuju BPJS diberi waktu karena kadang-kadang tuh SK Kemenkos keluarnya tuh 25 Januari berlaku 1 Februari. BPJS nggak punya waktu untuk menjelaskan. Nah kita minta kalau bisa dikasih waktu 1 bulan. Kalau SK-nya keluar 25 Januari berlakunya ya 1 Maret lah. Dinas Sosial Kota Bekasi menonaktifkan 113.800 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Ratusan orang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Bekasi untuk meminta pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Warga mengaku saat berobat ke rumah sakit ternyata kartu BPJS PBI-nya non-aktif. Warga pun diminta untuk mengurus ke kantor Dinsos, di mana Dinas Sosial Kota Bekasi menegaskan penonaktifan peserta BPJS PBI merupakan bagian dari pemuktahiran data agar peserta BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. BPJS Kesehatan PBI diperuntukkan untuk masyarakat yang berada pada desil 1 dan 5 atau kategori miskin dan rentan miskin. Dari 113.800 peserta yang dinonaktifkan, sampai dengan kemarin 586 peserta sudah mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI-nya. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, truk kontainer pengangkut beras terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Poros Trans Sulawesi Selatan. Truk tidak kuat menanjak, berjalan mundur hingga menghantam teras rumah warga. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir warga, terekam truk kontainer bermuatan beras tidak mampu menanjak di tanjakan. Truk kemudian berjalan mundur tanpa kendali. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk terpaksa menghindar untuk mencegah tabrakan. Tak lama berselang, truk oleng ke samping dan akhirnya terguling ke pekarangan rumah warga. Badan truk menimpa bagian teras rumah, menyebabkan atap dan bagian depan rumah rusak dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kebakaran gudang bahan kimia di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan berdampak pada pencemaran Sungai Cisadane. Distribusi air PDAM ke warga yang bersumber dari air Sungai Cisadane dihentikan sementara. Air Sungai Cisadane di Tangerang, Banten tercemar zat kimia berupa insektisida. Zat kimia itu masuk ke sungai usai kebakaran gudang bahan kimia di kawasan Taman Tekno Senin kemarin. Sungai Cisadane sendiri merupakan sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat pencemaran zat kimia tersebut, PDAM menghentikan sementara penyaluran air bersih kepada pelanggan untuk mengantisipasi dampak buruk yang lebih luas. PDAM menyalurkan pasokan air menggunakan truk tangki ke sejumlah permukiman warga di bantaran Sungai Cisadane. Bau menyengat itu persis di depan bangunan sadap intake kami. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk masyarakat kota, instalasi pengolahan air kami hentikan. Sungai Cisadane yang tercemar kini mengeluarkan bau tak sedap dan membuat ikan-ikan mati mendadak. Warga diimbau untuk tidak menggunakan air Sungai Cisadane dan menunggu pasokan air PDAM kembali normal. Dari Tangerang Kota, Banten, Kusnedi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Setelah lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan rekan Haidar Fasal. Saya Pita Zega dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi,